Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah lahul hamdu bil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadatan wa amilu bin najah fi aqwalina wa af'alina fi sabilina wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-qail taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu ala nabiyyina hadal karim ar-rasulul amin wa ala alihi wa ashabihi wa usratihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'a amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi samiil alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat ikhwafillah wa khotfiddin jamaah sekalian itikaf yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa mengecas iman kita, bisa duduk dalam rangka tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semoga momen dan kesempatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh kita terbaik di akhir bulan Ramadan, dan mendapatkan kebaikan dengan apa yang kita kerjakan, dan dimudahkan amal soleh berikutnya, karena itu adalah tanda-tanda di antara amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib ikhwafillah waqt fiddin jamaah sekalian rahimakumullah. Bagi teman-teman yang kalau ada Al-Qur'an bisa dibuka Al-Qur'annya, surat Ad-Dukhan. Bisa pakai aplikasi Quran HP atau ada Al-Qur'an, monggo bisa dibuka. Karena kita insyaallah ta'ala akan mengulik ya ayat-ayat awal dari surah tersebut. Iya. Taib. Allah Azza wa Jalla mengawali surah Ad-Dukhan ya dengan salah satu di antara surat-surat yang kemudian tidak ada yang tahu tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah bismillahirrahmanirrahim pastinya. Yakni kalimat Hamim, Hamim. Ya, dan ahli tafsir sepakat semua, kurang lebih 125 ahli tafsir ya, sebagaimana dalam kitab Maktabah Syamilah, menerjemahkan kalimat alif lam mim ataupun yang semisal dengan hal ini, Hamim termasuk itu, maka diterjemahkan sesuai dengan redaksi yang ada, dan Allah yang tahu tentang makna tersebut ya. Sepintar-pintarnya ahli tafsir tidak bisa menerjemahkan, mentafsirkan tentang ayat ini. Baik, surah Ad-Dukhan adalah surat Makkah atau kita sebut dengan surah Makkiyah ya. Surat Makkiyah itu ada dua pemaknaan. Pemaknaan yang pertama adalah qabla hijrah, dan itu makna yang paling mendekati dengan keabsahan. Sebelum Nabi kita hijrah itu disebut dengan surah Makkiyah. Sehingga surah ini surah yang mungkin barangkali terjadi di peristiwa ketika Nabi SAW di masa-masa sulit ya. Masa-masa sulit itu ketika berada di Makkah atau ketika beliau belum hijrah ya. Banyaknya kemudian perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa anggapan dan isu ya, yang menyebutkan terkait dengan surat Ad-Dukhan ini, di mana ketika orang membaca ayat yang pertama dan kedua itu dikatakan man qara'a Hamim ya, dan seterusnya ayat, maka disebutkan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malak. Jadi kalau ada orang membaca surat Ad-Dukhan, maka dia akan diampuni oleh 70.000 malaikat. Dan statement ini statement yang kurang tepat ya, karena sebagian di antara ulama tafsir menyebut statement ini atau anggapan ini adalah hadis yang gharib indal ulama, inda ahli hadis ya. Jadi ucapan gharib itu tidak dikenal di kalangan kanca para a'immah, ulama hadis dan ulama tafsir. Ada juga kemudian salah satu statement terkait dengan surat Ad-Dukhan, ada yang mengatakan bahwa man qara'a Hamim
ya, dan seterusnya. Fi lailatul Jum'ah, mirip pas seperti hari ini, ya, di malam hari Jumat. Kata yang mengatakan adalah ghafirallah, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dibantah oleh sebagian para ulama bahwa ini adalah kalimat gharib, la na'rifuhu illa man hada wajhi. Ya, seperti Al-Hisham rahimahullah taala, beliau mengatakan sanadnya tidak dikenal. Artinya apa? Terkait dengan anggapan sebagian di antara orang yang mengatakan terkait dengan bahwa membaca surat Hamim, karena Hamim itu juga bukan cuma ad-dukhan tapi beberapa redaksi dari Al-Qur'anul Karim, maka ini adalah salah satu di antara anggapan yang tidak benar. Sehingga poinnya teman-teman semua rahimakumullah, penting sekali untuk kita catat setiap kita mendengar ada statement atau ilmu atau sesuatu yang kita dengar dari seseorang, maka dipastikan validasi data, validasi kebenaran terkait dengan keakuratan informasi terkait dengan ilmu apapun itu. Jadi kalau ada sesuatu ilmu yang kita dengar, yang itu baru kita dengar, kok sekiranya ini agak asing, agak aneh gitu, atau sekiranya kok agak nyeleneh begitu, pastikan untuk kita cek terkait dengan keabsahan kebenarannya. Karena setiap apa yang kita kerjakan itu akan menjadi salah satu bentuk amal. Ilmu itu mau ilmu sesat, mau ilmu benar, itu akan berbuah kepada amal. Sehingga ketika orang itu ilmunya benar, maka buah amalnya benar. Kalau ilmunya itu sesat, maka amalnya juga demikian. Ya, sehingga ini penting untuk kita ambil faedah bahwa setiap informasi yang kita dengar jangan langsung kita telan mentah-mentah. Perlu untuk kita verifikasi, perlu untuk kita validasi, perlu kita kalau bahasa Islamnya kita tabayun kalau ada informasi yang tidak baik. Ya, karena amal kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Kemudian di ayat yang kedua Allah Azza wa Jalla berfirman wal kitabil mubin, ya. Dan Alkitab yakni Al-Qur'an itu jelas. Taib. Terkait dengan Al-Qur'an itu jelas, maka Allah menyebut di surah Al-Baqarah di awal-awal ayat bahwa dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, bahwa Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun kerancuan, tidak ada sedikit pun keraguan. Ditambah lagi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk jalannya orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kalau kita juga membedah di awal-awal surah Al-Baqarah, ini juga panjang begitu. Tapi yang jelas petunjuknya orang yang bertakwa itu dia punya jalan yang terbaik, yakni Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi sebuah pedoman, sebagai pijakan, sebagai pondasi, sebagai usul, sebagai pokok utama kehidupan manusia. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menguatkan terkait dengan bahwa Al-Quran sebagai pedoman yang jelas, tidak ada keraguan, tidak ada kemudian kesalahan sedikit pun. Salah satunya Allah Ta'ala berfirman mensifati terkait dengan Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, dari sifatnya dalam bab masalah amalia, ubudiyah, sosial, interaksi, rumah tangga, mendidik anak, semua yang sifatnya itu masalah-masalah kehidupan, ya, termasuk politik juga sama, ya. Maka farudduhu ila Allahi wa rasuli, kembalikan ke Al-Quran, kembalikan al-hadis as-sahihah. Ini sebuah anjuran yang ditekankan oleh Allah Ta'ala, karena Al-Quran itu menjadi sumber ruh, ya, sumber ruh. Semakin seseorang mendekat dengan Al-Quran, maka ruhnya makin kuat, ya. Makanya teman-teman coba aja perhatikan, orang yang punya Al-Quran itu memiliki aurah dan punya sisi positif dalam dirinya dan ucapannya yang sangat kuat. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat orang yang punya Al-Quran yang memang meresap dalam dirinya, kita itu lihat pada diri beliau itu kayak kita nggak mampu melihatnya, karena ada wibawa yang tinggi, ada karisma yang kuat, ada aura yang kemudian kita lihatnya segan. Kenapa? Pancaran Al-Quran itu berdampak positif bukan untuk diri kita pribadi, tetapi dimanapun kita berada, ya. Sehingga makna wal kitabil mubin, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan qasam dengan Al-Quran. Jadi wal kitabi itu kan demi
demi Alkitab, demi Al-Quran Al-Mubin yang jelas. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran? Ya, dan ini kalau kita membedah juga dalam banyak tafsir, ketika Allah Taala bersumpah dengan makhluknya ataupun dengan kemudian kalamullah, ya, maka ini menunjukkan sesuatu istimewa. Sesuatu itu istimewa. Baik, kemudian dilanjutkan di ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, ini barangkali mungkin tema yang kita bahas kali ya. Jadi mungkin lebih fokus ke ayat ketiga dan nanti sisanya, di mana Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan Lailatin Mubarakah? Ya. Lailatin Mubarakah adalah kasratul khairi wal barakah, melimpahnya kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang ada. Dan itu yang dimaksudkan oleh para ulama, fahiya Lailatul Qadri. Ya, jadi itulah malam yang disebutkan oleh para ulama dengan Lailah Mubarakah, yakni artinya katsiratul khairi wal barakah, itu ada pada malam Lailatul Qadar. Sehingga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh dengan berkah, di malam Qadar. Ya, makanya kalau kita juga membaca lagi dalam sejarah bahwa semua kitab samawi, ya, kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, Suhuf di bulan Ramadan, Injil di bulan Ramadan, Taurat di bulan Ramadan, Zabur di bulan Ramadan, secara mujmal. Mujmal itu apa? Secara utuh. Semua kitab-kitab terdahulu itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan secara utuh. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala di akhir-akhir Ramadan. Ya, sehingga sebagian di antara kaum muslimin ada yang terkadang sampai menyebut dengan memperingati apa? Nuzulul Quran. Ya, karena turunnya Al-Quran di akhir Ramadan. Sampai-sampai di antara karena kemudian mengingat bahwa Ramadan ini di akhir adalah turunnya Al-Quran, sehingga sebagian di antara mereka memperingati Nuzulul Quran. Nah, Al-Quran diturunkan kemudian di akhir Ramadan. Kurang lebih sebagian di antara ulama menyebutkan tanggal 27. Nah, apa kemudian? Nah, ini turunnya Al-Quran itu juga kemudian diturunkan malam Qadar. Nah, ini fi khilaf. Di sinilah yang kemudian malam Qadar dengan turunnya Al-Quran. Kalau kita bicara bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, iya. Ya. Salah satu di antara ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman ketika membicarakan bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan ini dalil yang sangat tegas dan jelas dari surah Al-Baqarah, dari Al-Baqarah 185, bahwa pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Nah, ketika kemudian bicara masalah Lailatul Mubarakah, kenapa Allah menyebut Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah? Karena memang tidak kita pungkiri bahwa dalam Ramadan ada sebuah momen yang memang tidak bisa kita gantikan dengan 83 tahun. Bahkan sebutan kalimat yang terdapat dalam surah Al-Qadr, khairun min alfi sahrin. Kata para ulama, kenapa menggunakan isim tafdil? Ya, dalam bahasa Arab isim tafdil itu artinya maknanya lebih. Ya. Lebih baik daripada 1000 hari atau setara dengan 83 tahun, 4 bulan kurang lebih. Apakah sampai situ? Tidak. Kalimat khairun itu artinya jauh lebih baik daripada 83 tahun. Dan itu ada pada malam Qadar. Ya. Sehingga kita itu kenapa kemudian Masya Allah ya, barakallahu fikum bagi antum semua dan antumna yang saat ini beribadah itikaf untuk mendapatkan malam Qadar. Ya. Sehingga bagaimana orang hari ini berbondong-bondong, bukan cuma di negeri kita ya, di Saudi itu Masya Allah akhir-akhir ini padatnya bisa jadi 2 kali lipat. Karena memang salah satu di antara tradisi biasanya orang-orang Saudi, ketika akhir-akhir Ramadan mereka 10 hari terakhir khususnya, mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Bahkan sebagian di antara kaum muslimin mereka merapat ke Haramain untuk salah satunya mendapatkan malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Dan ini kisah yang mungkin kalau kita flashback terkait dengan kisahnya para sahabat di saat mereka bertemu dengan Nabi SAW mengisahkan, bahkan Nabi kita berkisah tentang Nabi Nuh contohnya. Kullama da'autu qaumi laila wa nahara. Ketika aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam, walam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata jamaahnya Nabi Nuh SAW jamaahnya mulai melipir satu-satu jemaah. Keluar, kabur, ya, hilang. Yang ada di majelisnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka duduk majelis, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Sudah duduk majelis ilmu, maka mereka menjadikan jari jemari mereka itu dimasukkan ke telinga. Bayangkan. Sekarang nggak ada. Sengeyelnya kita sebagai santri atau mad'u atau jamaah, nggak seneng sama guru kita atau ustadz kita, tiba-tiba kita berani, ustadz kita di depan, kita sumpah telinga kita seperti ini. Nggak berani kita. Tapi pernah terjadi di zamannya Nabi Nuh, di mana jamaahnya itu yang tadi kabur nggak kelihatan, yang datang ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Bukan cuma itu. Kalau mungkin orang masukkan telinganya mungkin gatel kali ya, ditutup gitu. Ternyata mereka ja'alu asabi'ahum, menjadikan kemudian selimut-selimut mereka sebagai penutup kepala mereka. Ini naudzubillah ya. Kok ada kaum umat yang naudzubillah seperti itu. Makanya tidak salah kalau kemudian Allah azab mereka, Allah binasakan mereka tanpa tersisa, bagaimana ketika mereka menentang Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi berkisah terkait dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang sudah dakwahnya siang dan malam, followernya nggak nambah-nambah. Followernya Nabi Nuh itu sedikit, ya. Padahal dakwah Nabi Nuh alaihissalam sudah siang dan malam, dan ketika Allah Ta'ala mengabadikan tentang bagaimana kemudian dakwahnya Nabi Nuh dengan kurun waktu yang sangat lama, ya. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Nabi Nuh, dakwahnya itu kurang lebih 950 tahun jemaah, ya. Jadi makisina fi alfasana ila khamsin aman, kurang lebih 1000 dikurangi 50 tahun. Inilah yang membuat irinya para sahabat. Nabi Nuh bisa berkecimpung dalam dakwah kurang lebih 950 tahun, ya, itu dakwahnya tok, amal solehnya tok, usia beliau kurang lebih 1200-an kurang lebih, ya. Akhirnya para sahabat iri, ya Rasulullah, gimana ya kita ini, usia kita ini kan, kata Nabi dalam sebuah hadis, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, ya, la yajazu min dzalika. Jadi usia umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Tidak banyak yang lebih dari itu. Ya ada mungkin yang 90, 100 ada, tapi enggak banyak. 85 ada, tapi enggak banyak. Ya 105 mungkin juga ada, tapi enggak banyak. Ketika kemudian diceritakan terkait dengan kisah orang-orang dulu yang usianya panjang, akhirnya Nabi kita alaihissalam tahu kalau sahabat itu berharap agar bisa beramal setara, selevel dengan umat-umat dulu. Akhirnya historis terkait dengan munculnya dan keluarnya surat Al-Qadr itu gara-gara peristiwa diskusi itu. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Qadr, ya. Di mana dalam surat Al-Qadr ini ada juga kisah yang unik ya teman-teman ya. Jadi pernah ada imam tuh baca soal Qadr, ketika kemudian baca di awal inna anzalnahu fi lailatul qadri, maumnya bilang lailatil qadri, dibenerkan gitu ya. Terus imamnya baca ayat berikutnya wa ma adraha, karena tadi dibenerkan, akhirnya dia bacanya harusnya lailatu jadi lailati, wa ma adraka ma lailati, maumnya bilang lailatu. Akhirnya imamnya bingung, ini yang nanti lailatu apa lailati gitu. Ini imam juga penting, ternyata harus belajar bahasa Arab juga ya. Jadi ketika kemudian ada huruf jar fi harusnya kasroh, dibaca doma. Ya mau benerin ya kan. Ketika fi lailatu dibenerkan lailati. Ayat yang kedua imamnya berprasangka ini pasti lailati nih gitu. Karena tadi lailati kata si makmum. Akhirnya dia baca wa ma adraka ma lailatul qadri. Salah juga. Dibenarkan lailatul qadri. Kan ada itu ayat yang berikutnya. Lailatul qadri. Bingung jamaah imamnya. Enggak jadi lanjut ayat ketiga.
Karena bingung ini lailati apa lailatu gitu. Faedahnya apa? Bahasa Arab itu penting gitulah intinya. Dari situ kita tahu bahwa bahasa Arab itu penting. Tapi minimal imam itu sudah melek bahasa Arab huruf jar lah gitu. Biar kejadian kayak siapa? Kayak imam ini, ya. Udah tahu ada huruf jar kok di domah itu kan kiamat sugro ya. Harusnya kan di kasro gitu. Baik. Nah, ketika jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Nabi dicurhati terkait dengan masalah sahabat ini, akhirnya kemudian turun surat Al-Qadr ya. Jadi salah satunya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, teman-teman semua rahimakumullah, ketika ayat ini turun, maka mereka para sahabat antusias ingin tahu bahwa malam Qadar itu jatuh pada tanggal berapa. Akhirnya kemudian mereka minta kepada Nabi SAW untuk dijelaskan malam Qadar turun tanggal berapa ya Rasulullah pada bulan Ramadan. Nabi mau kabarkan teman-teman. Ya, Nabi mau kabarkan. Fakharaja Nabi SAW. Nabi keluar di waktu malam. Ternyata setelah beliau keluar ingin mengkabarkan malam Qadar jatuh pada tanggal tertentu, beliau menjumpai ihtasama rajulani. Ada dua orang yang sedang bertikai keras. Sebagian di antara para ulama mengatakan ini orang mau membunuh. Akhirnya kemudian Allah sembunyikan Qadar, Nabi suruh balik. Ya. Di keesokan harinya kemudian Nabi ditagih oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan tidak jadi mengkabarkan kepada kami?" Kata Nabi SAW, "Tadi malam kami ingin mengkabarkan kebaikan kepada Anda, tetapi karena ada orang yang bertikai, orang yang bercekcok, berperang, akhirnya Allah sembunyikan dan saya kembali." Kemudian Nabi katakan, "Iltamisu wa harrau fi asril awakhir." Silakan kalian cari, silakan kalian kemudian bergadang ya di 10 hari terakhir. Ini efek daripada pertikaian teman-teman. Faedahnya apa? Adanya pertikaian dimanapun itu akan dicabutnya keberkahan. Ya, itu faedah besar. Pertikaian rumah tangga, pertikaian tetangga, pertikaian dalam keluarga, maka Allah akan cabut keberkahan, kebaikan yang ada di tempat tersebut. Ya, maka oleh karena itu jangan sampai kita bertikai. Ada keluarga yang mungkin salah satu nggak cocok, sabar. Nabi itu alaihi salatu wassalam ketika beliau jumpai istrinya sedang cemburu, Nabi nggak ngeladeni, Nabi tinggal pelipir gitu. Jadi ketika ada pertikaian atau ada kemudian sengketa, maka Allah akan cabut keberkahan. Termasuk di zaman hari ini. Ya, politik kita ini kalau nggak ada sengketa, nggak ada rame, insya Allah sudah selesai kan? Ya, bisa jadi Allah yang tadinya berikan berkah, manfaat, ya, karena kemudian sengketa, kemudian karena tidak cocok, karena kemudian terjadilah adu argumentasi dengan emosi dan kemudian juga menguras energi, mungkin Allah cabut dikit keberkahan negeri kita. Ya, ini salah satu faedahnya. Nah, ketika kemudian para sahabat itu disuruh mencari 10 hari terakhir, para sahabat masih ingin tahu kira-kira tanggal berapa. Karena puncak kenikmatan pada malam Qadar, Lailatul Mubarakah, itu ada pada hari Qadar di mana 83 tahun kita dapat kebaikan itu jemaah. Ya kalau hari-hari Ramadan, masya Allah, pastinya Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Nabi kita bersabda, "Wa ana ajzi bihi." Amalan yang khusus untuk Ramadan ini, Allah yang akan membayar kontan langsung nanti di hari kiamat. Artinya apa? Dari awal Ramadan sampai hari ini, insya Allah Ta'ala pahalanya besar. Tetapi ada yang spesial, di mana pada tanggal atau pada hari malam Qadar, itulah yang dicari oleh para sahabat. Sampai akhirnya kemudian para sahabat bertanya, "Rasulullah, kira-kira tanggal berapa jatuhnya?" Akhirnya muncul hadis yang panjang jemaah sekalian, yang dimana hadis ini yang menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan Qadar itu apakah turunnya setiap tahun sama atau berbeda. Ya, hadisnya banyak yang kita baca dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Malam Qadar pernah jatuh pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29 dan seringnya 27. Ya, makanya biasanya kalau 27 itu rame ya. Apakah 27? Enggak juga. Ya, enggak juga. Tapi yakinlah bahwa seseorang yang mencari malam Qadar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, dengan amal soleh yang dia lakukan, dengan niat yang ikhlas, bismillah, insya Allah Allah berikan jemaah. Bismillah. Makin harus optimis, ya, harus yakin. Baik, sehingga kemudian kita kembali ke ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yani Allah berikan, ya, turunkan Al-Qur'an ini pada hari
malam yang penuh dengan keberkahan. Ada salah satu di antara faedah yang juga menarik. Kenapa Allah menyebut Lailah Mubarakah? Kenapa waktu malam itu sering diidentikan dengan adanya keberkahan-keberkahan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam, bukan sepertiga siang. Ya, catatan Ibnu Mubarak rahimahullah taala, orang yang menghidupkan waktu malamnya itulah orang-orang soleh. Ya, jadi kenapa malam itu menjadi malam, kemudian banyak keberkahan, termasuk malam Qadar, dan secara garis besar malam-malam yang kemudian kalau kita mau menghidupkan malam-malam tahajud, salatul lail atau witir, itulah ciri-ciri orang soleh. Maka orang-orang baik, orang-orang soleh itu menghidupkan malamnya untuk taat, bukan main game, bukan bergadang, bukan nonton bola yang kemudian gak ada manfaatnya dari jam 12 sampai subuh, bukan. Ya, ada yang bikin statement, saya juga menghidupkan malam loh Ustaz, ya, tapi main gaplek. Loh, gimana? Main gaplek bergadang, itu bergadang dosa, ya. Coba ya teman-teman perhatikan, kenapa tontonan-tontonan apapun ya, bola misalnya itu kan menarik ya bagi para pecandu bola ya, atau mungkin film-film yang lain gitu. Kenapa waktu malam-malam ini adalah waktu biasanya film-filmnya agak menarik? Dibikinlah bagaimana oleh setan ya kan, melalui tangannya orang-orang yang kemudian penuh dengan dosa, tangannya orang-orang kafir, bagaimana kemudian tayangan-tayangan malam itu lebih syahdu, lebih menarik. Ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan besar ada di situ. Ada di waktu malam. Karena untuk melihat benar-benar kualitas orang-orang yang kemudian di waktu malam dia menghidupkan untuk tahajud, untuk sholat lail, untuk ibadah ataukah tidak. Ya, sehingga malam itu masya Allah. Lihatlah bagaimana Sa'id bin Amir ya, rahimahullah taala. Sampai jam berapa? 21. Takutnya ke-12 sampai jam 3 kan. Baik. Sa'id bin Amir teman-teman rahimahullah, beliau ini salah satu di antara ulama tabi'in ya. Ketika kemudian beliau memimpin Khimsah dalam durasi kurang lebih 18 tahun, lama ya. Beliau punya kebiasaan malam itu beliau bagi dari 3. Malam sesi 1, malam sesi 2, malam sesi 3. Lah, malam sesi 3 itu enggak mau diganggu-gugat. Malam sesi 1 itu istilahnya untuk bercengkram dengan keluarga, ngobrol, sharing. Makanya teman-teman nih, bagi yang sudah punya keluarga, biasanya kita kan bisa ketemu anak istri ba'da maghrib ya. Anak kerja anggaplah dari pagi sampai sore, perjalanan maghrib ketemu, oke. Manfaatkan ba'da maghrib sampai nanti kurang lebih jam 10 lah. Ngobrol, sharing, makan bareng, ya healing-healing kecil nggak apa-apa. Jangan sampai waktu-waktu itu jam antara 7 sampai jam 10, udah ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, malah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Di rumah bareng, tapi sebelah main HP hadap sana, sebelah main HP hadap sana. Padahal momen yang sangat apik ketemu keluarga di waktu itu, teman-teman. Betul nggak? Momen mana lagi kita dapatkan dengan keluarga kalau nggak momen itu, jam-jam itu. Makanya Sa'id bin Amir memanfaatkan benar. Ya, kata orang sebelah, loh Ustaz, Sa'id bin Amir kan belum ada HP gitu kan? Bukan masalah HP. Kesibukan itu nggak harus dengan HP, ya. Tapi ketika beliau membagi waktu malam pertama dengan keluarga, masya Allah, beliau pakai untuk ngobrol, sharing dengan anak istrinya. Kemudian sesi kedua jam 10 sampai jam 2 beliau istirahat. Jam 2 sampai menjelang subuh maka beliau tahajud. Itu beliau lakukan kurang lebih 18 tahun ketika di Khimsah. Jadi presiden itu beliau punya amal itu ya. Sehingga salah satu di antara kebiasaannya orang-orang soleh menghidupkan waktu-waktu malam ya. Karena waktu-waktu malam ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan ya. Makanya kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, anzala afdalul kalam bi afdalil layali wal ayyam ala afdalil anam. Jadi ada hari-hari yang sangat istimewa, waktu-waktu yang istimewa adalah waktu malam ya. Makanya istimewanya waktu yang ada itu di sepertiga malam, itu yang sangat istimewa. Makanya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya di antara mereka orang-orang yang di waktu sahur yastaghfirun ya, yastaghfiruna bil ashar dalam surah Al-Imran. Jadi orang-orang yang ketika dia ini kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu makan sahur, itu waktu sepertiga malam jemaah. Ya. Sepertiga malam itu masih kebagian ketika makan sahur. Anggaplah sekarang adzan jam 4:30, ya kan?
Makan sahur yang paling afdol itu adalah kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit sebelum azan. Nah, waktu-waktu itulah yastaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang kemudian mereka ini dikategorikan orang yang beriman, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahurnya. Ini kan waktu-waktu enggak semua orang bisa bangun, teman-teman. Betul enggak? Enggak semua orang bisa bangun. Hanya orang-orang yang Allah berikan karunia di waktu itu dia bangun. Ya, bangun mungkin untuk puasa kah, atau mungkin untuk tahajud kah, atau untuk witir kah. Tapi di waktu itu sangat krusial. Banyak orang-orang tidak memanfaatkan waktu di antara menjelang adzan subuh. Ya, sekitar 15 menit, 20 menit sebelum subuh. Itu waktu yang kemudian cirinya orang-orang yang beriman yastaghfiruna bil ashar. Mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ashar, di waktu sahur. Nah, baik. Kemudian di ayat yang dilanjutannya di ayat yang ketiga, inna kunna mungdirin, dan kamilah ya Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan peringatan. Ya. Yang artinya peringatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah kalau kita menukil dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada yang kemudian dalam kitab dengan bertemakan at-targhib wa tarhib. Ada sebuah motivasi dan ada ancaman. Maka sering-seringlah kalau kita ingin hati kita itu yang keras jadi mudah untuk menerima nasihat, baca ayat-ayat yang sifatnya ancaman, ya, tarhib. Karena tarhib itu aghlab fi qalbi. Dia lebih punya pengaruh yang besar dalam hati. Ya memang ya tergantung sih. Orang-orang itu kalau ada yang dikasih motivasi dia sadar, ada yang dipecut dulu, ya kan, dikasih ancaman baru dia sadar. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masih pertama kali menjabat sebagai khalifah, sebagai presiden, pertama kali beliau menjabat menjadi khalifah atau presiden, itu kan banyak orang yang murtad, yang disebut dengan yaumuridah. Jadi fitnah di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu disebut dengan yaumuridah, banyaknya orang murtad. Kemudian bukan cuma murtad, sebagian di antara jamaahnya Nabi, mereka nggak mau jamaah lagi ke Masjid Nabawi, sholat di rumah mereka sebagian. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bikin undang-undang. Nah, undang-undangnya itu takhwif wa tarhib. Konten temanya Abu Bakar membuat undang-undang untuk menakut-nakuti, bukan menggertak ya, tetapi benar-benar hampir mereka, kalau kemudian mereka tidak mau masuk Islam lagi, maka akan diperangi. Nah, itu kan ditakut-takuti. Yang kedua, ketika mereka tidak sholat berjamaah lagi di Masjid Nabawi, maka rumah-rumah mereka akan dibakar. Itu kan ditakhwif juga, bukan dikasih motivasi. Karena motivasi sudah diberikan Nabi SAW. Bagaimana ketika orang masuk Islam, keutamaan-keutamaannya sudah banyak. Bagaimana sholat berjamaah di masjid bersama Nabi dan kaum muslimin sudah banyak. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bikin undang-undang bagaimana menakuti mereka, mengancam mereka, kalau mereka nggak masuk Islam lagi, saya perangi. Kalau mereka nggak sholat bersama kami di masjid, kami bakar rumah-rumah mereka. Akhirnya apa jamaah sekalian, mereka mulai merapat lagi. Ya. Jadi kadang-kadang ada kalanya kita itu perlu untuk baca ayat-ayat ancaman ya, agar hati kita itu yang keras dengan dunia ini bisa mulai luntur, gitu. Ya, itu penting. Ya, makanya kalau kita bicara inna kunna mungdirin, sesungguhnya kami ya memberikan peringatan. Yakni kata para ulama, fitilkal laila al-fadilah. Yang dimaksudkan Allah Ta'ala memberikan peringatan adalah di malam yang disebut dengan nuzulul Quran. Jadi ketika kemudian dikatakan inna kunna mungdirin, itu ketika pertama kali Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan itu sebagai bentuk peringatan untuk kita semua. Ya, makanya Al-Quran itu memang kontennya beberapa isinya ya ada peringatan, ada ancaman, ya, ada juga motivasi, ada anjuran, ada kisah, ada amal soleh, macam-macam. Ya. Nah, ketika kemudian Allah turunkan Al-Quran, maka disitulah kemudian Nabi kita alaihissalatu wassalam, Allah katakan, Allah berfirman, kum fa'angdir. Wahai Muhammad, tolong kau berdiri, bangun. Itu setelah mendapatkan surat Al-Mudassir, ya. Karena Al-Quran ketika turun kemudian salah satunya untuk Nabi ini kemudian tegak di atas dakwah untuk mengingatkan di antara orang-orang yang belum sadar. Dengan mulai kemudian keras dakwah beliau alaihissalatu wassalam,
terhadap orang-orang kufar. Ya Muhammad kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir farrujza fahjur, dan seterusnya ayat. Maka ketika kemudian inilah yang menjadi latar belakang bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di waktu malam pada bulan Ramadan untuk memberikan peringatan kepada kita. Baik. Fiha, ayat yang keempat jemaah bisa dibuka. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, fiha hanya itu kalau dalam bahasa Arab domirnya kembali kepada lailah, ya. Di dalam malam itu yufraku terdapat kemudian semua urusan-urusan kullu amrin, semua urusan hakimin yang penuh hikmah. Di mana di malam itu semua ada urusan-urusan yang telah dijelaskan. Ya, yufarrik itu dikelompokkan, dibedakan. Apa kata para ulama? Yufassil wa yumajjis. Di waktu malam itu sudah mulai dipisahkan, dikelompokkan, dibedakan. Wa yaktub kullu amrin. Bahkan di waktu itu juga Allah sudah tentukan semua yang terjadi. Ya. Yang kalau sebagian di antara para ulama menyebut adanya hukum syariat yang Allah telah berikan di malam Qadar. Jadi ketika di malam Qadar Allah sudah gariskan semua kejadian sampai tahun yang akan datang di Qadar juga. Ya, jadi malam Qadar itu Allah sudah tentukan semua terkait dengan semua situasi yang ada sampai Qadar tahun yang akan datang. Ya. Walaupun Allah Ta'ala sudah menentukan semua di Lauhil Mahfuz, yang kita sebut bahwa di mana Allah telah menggariskan semua. Ya. Wa hadhil kitabah, ya, wal furqan, di mana juga kemudian yang namanya Alkitab Al-Qur'an itu adalah sebagai Al-Furqan, sebagai apa? Pembeda. Makanya kalau Quran kita lemah, biasanya kita membedakan al-haq dan al-batil lemah jemaah. Kalau Al-Quran kita lemah, maka kita bedakan syirik dan tauhid itu kadang-kadang nggak tahu. Kalau Quran kita lemah, maka kemungkinan membedakan antara sunnah dan bid'ah kita agak kabur. Kalau Quran kita lemah, mungkin kita membedakan antara maksiat dan taat nggak tahu, karena lemah. Dia nggak punya furqan, gitu. Dia nggak punya senjata untuk bisa membedakan. Ini al-haq, ini al-batil, ini benar, ini salah. Ya, sehingga kadang-kadang kemudian orang awam sebutlah begitu ya. Ya banyaknya kalau orang awam itu mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi itu dari telinga. Sama, kita juga sama. Kita kan ngaji simai ya. Tapi kan kita punya beda ketika ngaji simai, kita validasi kemudian kita buka di kitab atau kemudian kita tanya ke ustadz. Oh ternyata benar, baru kita yakin oh ini benar. Tapi kalau sebagian orang awam yang kadang-kadang keislaman mereka adalah keturunan dari nenek moyangnya atau warisan, artinya ya wis pokoknya gitulah gitu. Kan ada tuh orang yang dia agama Islam tapi belajarnya ya yes, pokoknya apa yang kata dulu TPA lah begitu, dan tidak mau ngaji lagi, tidak mau kemudian dia mengupgrade keilmuannya, tidak mau lebih baik lagi, tidak mau kemudian membuka cakrawala terkait dengan keislamannya. Akhirnya apa? Islamnya ya warisan. Ya. Sehingga tidak punya alat untuk membedakan ini al-haq, ini al-batil. Padahal dengan adanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Alladzi yakunu fi lailatul qadri, termasuk di antaranya yang kemudian Allah telah berikan pada malam Qadar, ya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan semua amal hambanya pada malam Qadar, di mana semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Ya, makanya Masya Allah, lagi-lagi penekanan pada faedah dari surat Ad-Dukhan 1-8 nanti ini, bagaimana kualitas kita untuk mendapatkan Qadar, ya. Ya, karena Qadar itu punya beberapa makna ya. Salah satunya adalah as-sarfu, kemuliaan, ya. Jadi Qadar itu artinya kemuliaan. Dia memiliki kemuliaan-kemuliaan di dalamnya yang begitu melimpah. Salah satunya adalah kebaikan sebanyak atau selama 83 tahun. Nah, tapi jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ya, setelah Allah menyebut bahwa Al-Quran itu sebagai salah satunya adalah penjelas segala urusan dan di dalamnya ada hikmah, ya, hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah di sini adalah as-sunnah, ya. Termasuk di antaranya adalah ketika Al-Quran itu tafsir dan penjelasannya ada di al-hadis, ya, maka sembari kita mempelajari Al-Quran, sembari juga kita mentelaah al-hadis, ya. Dan mungkin
Ini saran untuk kita semua teman-teman ya. Teman-teman yang sudah khatam berapa kali? Atau yang sudah khatam 5 kali ada? Khatam baca Quran? Halo? Sama tawadhu semua ya. Antara tawadhu dan ngantuk nih. Biasanya umahat nih, para akhwat sudah khatam berapa kali? 15 kali. Masya Allah. Ya, maksudnya begini, kalau teman-teman sudah khatam sekali, 2 kali, mungkin mumpung waktu saat-saat ini kita semangat dan kuat ibadah, upayakan khatam terjemahan juga. Maksudnya begitu. Ya, jadi kalau bisa baca terjemahan, khatam juga. Karena kalau kita baca terjemahan, karena kita bukan orang Arab ya, artinya kita orang ajam ya, artinya kita non Arab yang pastinya kita juga belum paham semua isinya, minimal kita baca terjemahan. Apa tujuannya? Kalau kita baca semua terjemah sampai khatam juga, insya Allah akan kita temukan segudang ilmu baru. Bahkan kalau kita ulang lagi khatam, kita akan temukan ilmu baru lagi. Khatam lagi 3 kali, maka kita akan menemukan 3 kali ilmu baru, bahkan lebih dari itu ya. Kalau khatam Quran Masya Allah ya, barakallahu fiik. Tapi kalau bisa khatam juga terjemahan. Setelah khatam terjemahan, coba diimbangi dikit lagi dengan tafsir, mungkin surat-surat pendek juz 30. Penting. Kenapa? Karena yang sering dibaca oleh imam-imam kita di masjid itu juz 30. Ya, minimal kita sudah ngelotok begitu ya. Bukan cuma bacaan tapi juga terjemahan plus juga tafsir singkatnya. Itulah barangkali yang kemudian menjadikan kita semakin bisa menghidup-hidupkan sholat kita ya. Makanya Masya Allah, sholatnya para tabi'in termasuk Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ya. Jadi kalau kita, ini faedah ya teman-teman semua, sholat itu, sholat lail, mana yang paling afdol? Banyak rakaat atau lamanya berdiri? Menurut teman-teman yang mana yang paling afdal? Banyak rakaat atau lamanya berdiri? Banyak rakaat misalnya 11 rakaat, 21 rakaat ya, atau mungkin 23 rakaat atau 41 rakaat misalnya. Sama-sama 2 jam, 1 rakaat tapi berdirinya 2 jam juga. Kira-kira yang mana yang afdal? Yang afdal 1 rakaat berdirinya 2 jam ya. Jadi kalau imam baca, kalau bisa langsung 30 juz. Masya Allah, itu jamaahnya wassalam gitu ya. Tiba-tiba pada gluduk. Kenapa? Pada jatuh semua. Al-Imam Abu Hanifah teman-teman, beliau mengkhatamkan 1 malam 1 rakaat 30 juz. Loh kok bisa? Mustahil. Nah, kalau teman-teman tahu orang yang hafal Quran dengan mutkin, dengan lancar, dengan baik, itu bisa mengkhatamkan dalam durasi waktu 15 jam. Ya, kebetulan kami pernah berdekatan dengan orang-orang penghafal Quran. Itu bisa dalam satu duduk itu 15 jam khatam 30 juz dengan bacaan cepat, mutkin, di luar kepala. Imam Syafi'i aja pernah beliau mengkhatamkan selama Ramadan berapa kali teman-teman? Ada yang tahu? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengkhatamkan berapa kali? 62 kali. Secara hitungan angka berarti 1 hari berapa kali? 2 kali. Mungkin tidak, sangat mungkin. Normalnya kita aja yang hafalannya mungkin lancar, pokoknya Quran itu sudah kayak dilihat aja lancar, itu 15 jam. Sehingga Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala beliau itu kuat berdiri 1 rakaat 30 juz. Poinnya, kenapa kok bisa? Kenapa juga Nabi kita alaihi salatu wasallam itu kuat berdiri lama sampai bersurat-surat? Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, An-Nisa lewat, Al-Maidah lewat, sampai kemudian masuk di Al-A'raf. Tiba-tiba Nabi melihat bayangan ada orang yang sedang mau jatuh. Akhirnya beliau ringankan sholatnya. Ringankan jamaah, bayangkan tuh 4 surat di depan itu dibaca semua oleh Nabi, beliau cepatkan gara-gara ada orang yang ngantuk. Nah, itu tiba-tiba kita, ya kan? Sehingga yang paling afdal 1 rakaat langsung 30 juz. Nah, hanya saja kita ini kan siapa sih jamaah? Ya, kita ini kan kadang-kadang bacaan Quran kita juga ingin dibaca ayat apa, nggak tahu isinya. Makanya tadi saya sebut kenikmatan orang ketika sholat. Al-Imam Abu Hanifah kenapa saya berdirinya lama dan kuat? Ya karena beliau membaca tahu isinya, gitu. Beliau setiap membaca kalimat per kalimat dalam Al-Quran, beliau tahu bagaimana cerita itu, sehingga itu nikmat. Sebagaimana kalau imam-imam Masjidil Haram itu, Masya Allah,
Bagi teman-teman yang pernah sholat tarawih khususnya, di jilid keduanya atau sesi kedua, Masya Allah, itu lama teman-teman, ya. Tapi menikmati mereka. Kalau ada ayat-ayat yang sifatnya motivasi, ayat-ayat yang menghibur, kadang-kadang bacaannya mereka itu agak ada senyum-senyum tertawanya. Ketika melewati ayat-ayat ancaman, ayat-ayat neraka, mereka nangis. Nikmat karena mereka sambil menikmati bacaan dan mereka tahu. Kalau kita dalam batin, ini apa ya kok nangis-nangis ini? Nggak tahu karena ini ayat ancaman. Orang-orang Indonesia ada yang curhat, tuh lama banget sholat di sana ya. Untung bacaannya enak, AC-nya adem, nggak sumuk, nggak panas. Jadi tertolong dengan itu sebenarnya gitu. Walaupun sambil ser gitu ya. Kadang-kadang sambil ngantuk gitu ya. Pernah sampai benar ada yang jatuh beneran tuh ya. Untung karpetnya empuk tuh. Jatuh-jatuh masih aman. Artinya apa? Penting sekali untuk kita benar-benar memahami apa yang kita baca dalam sholat. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ketika di medan perang, bayangkan, di medan perang mereka disebut dengan sholat khauf. Ketika perang, sholat, bisa sholatnya itu balik arah ke barat, gantian untuk menjaga. Kena anak panah di kaki mereka, di tangan mereka, di lengan mereka, nggak terasa jemaah, nggak terasa. Bayangkan, sebegitu dahsyatnya sholat mereka, khusyuknya ketika terkena anak panah mereka nggak terasa. Selesai sholat, baru mereka terasa sakit, ternyata ada anak panah yang menembus kaki mereka. Karena sholatnya nikmat. Orang kalau mendapatkan kenikmatan dalam ibadah apapun, maka dia abaikan semua. Nah, ini kita cari. Makanya salah satu yang kemudian kenapa Nabi sebutkan salah satu di antara halawatul iman, manisnya iman, ya. Salah satu di antaranya adalah ketika kemudian seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama daripada yang lainnya. Itu ada kenikmatan bagi orang yang beriman. Ya. Taib, sama sekali kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga kalimat yang kemudian disebutkan dalam ayat yang ketiga, ya, nah keempat, termasuk di antaranya Allah memberikan perbedaan kepada orang-orang yang paham Al-Quran dengan tidak. Taib. Kemudian amran min indina, ya, ayat yang kelima, ya, yakni urusan min indina di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mursalin, sesungguhnya kamilah yang mengutus para utusan, ya, para rasul. Taib. Amran min indina, urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala artinya adalah perkara-perkara yang sudah digariskan di Lauhul Mahfuz. Itulah yang kita sebut dengan takdir, ya. Sehingga seorang yang beriman itu Masya Allah ya, kalau dia memahami dalam konsep ini, itu enak gitu. Ya kalau sakit, ya sabar kan gitu. Kalau dapat nikmat, ya syukur. Kalau kemudian dapat penderitaan yang dia tidak nyaman, ya sabar. Kalau dia paham terkait dengan bahwa konsep ketika perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala semua, maka tidak ada perkara yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu enak jemaah. Makanya kemudian Nabi kita alaihi wasallam memunculkan sebuah hadis, ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Idza asabahu sarra, kalau seseorang itu ditimpa sesuatu yang dianggap itu menyenangkan, ya, maka dia syakar, dia syukur. Kalau dia mendapatkan dharra, sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia apa? Sabar, dia sabar. Sehingga cuma ada dua jawaban bagi kita orang yang beriman. Kalau dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Ya, jangan malah kemudian dapat musibah bikin status, ya, di story WA. Woro-woro, tidak ada orang paling menderita di dunia kecuali saya. Tahu nggak sampean? Gitu. Seakan-akan menderita sekali, padahal penderitaan kita manusia biasa nih jamaah, bukan nabi, bukan rasul, itu belum ada 10%-nya penderitaannya para rasul dan para nabi dulu. Belum ada. Apa sih penderitaan kita apa coba? Paling kalau mahasiswa skripsi nggak kelar-kelar, ya kan? Yang sudah nikah paling ya kalau PHK, ya kan? Atau mungkin istrinya lagi agak rewel gitu. Kecil jemaah. Dibanding para nabi, para rasul dulu, wah, nggak ada apa-apanya kita. Ya, makanya kita harus banyak memang mutolaah, membaca kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabiin. Lah bayangkan keluarganya Ammar, ya, Yasir, istrinya disiksa sebegitu dahsyatnya sampai Ammar itu nggak kuat. Di depan penglihatannya Ammar, bagaimana ayahandanya Yasir dan istrinya, ibundanya disiksa dengan begitu sadisnya.
Sampai-sampai Ammar gak kuat akhirnya mengatakan kalimat kekufuran demi menyelamatkan jiwanya, karena nggak mampu untuk kemudian melihat siksa yang begitu mengerikan. Ya, akhirnya kemudian beliau melapor kepada Nabi SAW, gimana ya Rasulullah, saya mengucapkan kalimat kekufuran, saya disuruh mengatakan onta yang lewat Tuhan, gitu. Ya, saya katakan itu Tuhan, onta itu Tuhan. Akhirnya kemudian dibebaskan oleh orang kafir, kemudian dilapor kepada Nabi SAW. Nabi katakan apa? Awal-awal dakwah, absir li ahli Yasir, kabarkan kepada keluargamu bahwa keluargamu penduduk surga. Masya Allah. Ya, kadang-kadang ada ujian yang berat, itu imbalannya surga. Ya kalau ujian-ujian ringan gitu ya, cuma batuk, pilek, nggak sholat jamaah, panuan, nggak wudu, tayamum, ini wah harus banyak istighfar tuh ya. Ujian-ujian ringan aja kemudian seseorang tidak beribadah. Taib. Maka semua yang terjadi di sisi kita itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz, di qadar Allah, di takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kunna mursalin, dan kamilah yang telah mengutus para utusan. Yani inna kunna mursalin lirrusul, ya, al-munazzilin lil kutub. Allah mengutus utusan itu dengan membawa kitab. Sehingga semua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya pegangan, teman-teman. Hanya saja memang yang kita tahu, ya, dan tidak semua harus kita tahu, gitu. Yang kita tahu adalah Nabi Dawud punya kitab Zabur, Nabi Ibrahim punya Suhuf, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa punya Injil. Udah. Nabi-nabi yang lain, Rasul yang lain apa Ustaz? Allahu a'lam. Ya. Ada yang disebutkan, ada yang tidak. Tapi yang jelas setiap para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lil kutub, punya pegangannya masing-masing, punya syariat, punya kitab, ya. Untuk apa? Tablighu awamir al-mursal wa tukhbir, ya, bi aqdarihi, dalam rangka kitab-kitab tadi untuk menjelaskan tentang perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, dan juga mengkhabarkan tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah telah tentukan ini, sabarlah engkau. Ya. Ya, disinilah pentingnya bahwa kita memahami bahwa semua Allah telah tentukan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, rahmatan min rabbik, atau rahmatan min rabbika. Ya, dan rahmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu wasami'ul alim, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha mendengar dan zat yang Maha mengetahui. Ya, taib. Kalimat rahmatan min rabbik, ya, Allah berikan rahmat kepada kita. Maksudnya apa? Karunia rahmat yang paling besar adalah irsalur rusul wa inzalul kutub. Dengan Allah utus di tengah-tengah umat adanya seorang utusan. Itu nikmat, teman-teman. Kalau kemudian di zaman kita ada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi akhir zaman tapi duluan masuk surga. Nabi kita pernah bersabda, nahnul akharun sabiquna yaumal qiyamah. Kami ini orang-orang yang terakhir memang, tapi kami adalah orang-orang yang akan pertama kali membuka pintu surga. Insyaallah. Ya, walaupun kita ini orang-orang terakhir, ditambah usianya juga pendek-pendek, tapi Nabi sebutkan nahnul akharun sabiquna yaumal qiyamah. Kita orang terakhir tapi kita duluan nanti di hari kiamat. Salah satu clue kuncinya kenapa kita duluan, karena Rasulullah SAW. Satu. Kedua, karena di antara keistimewaan Nabi yang kemudian banyak sekali yang bisa kita lakukan yang mendapatkan keistimewaan karena Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Ya, bayangkan teman-teman ya, kalau antum dapat malam Qadar, anggaplah usia antum berapa ini rata-rata ya? Kalau masih belasan ya kayak ketemu baru 2-3 kali ya. Kalau yang sudah 40 insya Allah ketemu 20 kali ya. Anggaplah ambil rata-rata, antum ketemu 15 kali. 15 kali ketemu Qadar dan Allah terima semua, kalikan 83 tahun. Berapa teman-teman? Yuk coba hitung. Ayo kalkulator, ayo cepat-cepat. 15 kali 83. Pinten? Halo. Berapa? 1805 245 kebaikan, Masya Allah. 1000 tembus di angka 1000 itu baru 15. Sehingga kemudian kebaikan kita itu sudah melampaui umat-umat terdahulu, ya.
Umat terdahulu usianya 1000, oke. 800 iya, 600 iya. Ketika ketemu qadar 15 kali, kita sudah melampaui 1000 kebaikan. Karena khairun min alfi syahrin itu bukan usia, tetapi Allah hitung secara kebaikan kita setara dengan 83 tahun. Masyaallah. Sehingga Nabi katakan, "Nahnul akharun as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita memang terakhir, tetapi kita nanti yang pertama kali akan di hari kiamat masuk surga. Ya, itulah yang kemudian Allah Ta'ala berikan rahmat dengan diutusnya utusan. Makanya kita masya Allah sangat beruntung, sangat bersyukur jamaah sekalian kita menjadi umat Rasulullah SAW yang nanti di hari kiamat siapapun yang menjadi pengikutnya Nabi SAW dengan baik akan dapat syafaat yang spesial di hari kiamat. Syafaat apa? Al-Haud. Ya, makanya untuk membuktikan cinta kita sejauh mana sih jamaah, kita buktikan kita ini cinta nggak dengan Nabi, kita benar-benar pengikut Nabi yang baik atau tidak. Itu akan terbukti nanti di hari kiamat kita layak untuk meminum telaga Nabi atau tidak. Dikisahkan dalam Sunan Ibnu Majah, ada orang yang ketika dia mendekati telaga Nabi, dia nggak nyampe, nggak sanggup, dia nggak bisa. Ketika kemudian Nabi kita bertanya, bukankah ini umatku ya Allah? Maka Allah katakan, iya itu umat Anda, tetapi Anda tidak tahu ya Muhammad apa yang dilakukan setelah engkau meninggal dunia. Berarti harus hati-hati. Jangan sampai ada amal-amal yang justru itu bisa mencederai perjalanan kita menuju telaga Nabi SAW. Banyak orang beramal tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan contoh Nabi, itu hati-hati. Makanya mending amal itu ya sedikit tetapi berkualitas. Sedikit tapi sesuai dengan contoh, itu lebih baik daripada banyak gak ada contohnya. Ya, sehingga kita bisa meneguk telaga Nabi SAW yang itu hanya bisa diminum oleh orang-orang yang setia sampai akhir zaman. Nah, baik. Kalimat rahmatan min rabbik, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya utusan, wa inzalul kutub, ya, dan kemudian diturunkannya kitab-kitab. Allati afdaluhal Qur'an rahmatan min rabbil ibad. Dan di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, paling utama adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, masyaallah. Jadi Al-Qur'an itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Suhuf, kitab Zabur, semua disempurnakan, di dalamnya adalah semua di Al-Quran ini. Makanya Masya Allah, kalau kita bicara bacaan yang kemudian berdampak kepada pahala, yang pahalanya itu tidak main-main dan tidak nanggung, Allah berikan setiap hurufnya 10 kebaikan. Bukan alif lam mim 1, tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti orang baca alif lam mim 30 kebaikan, teman-teman. Dan itu hanya Al-Quran. Quran gak berlaku, ya. Bahkan hadits qudsi tidak ada nilainya itu, walaupun ada pahalanya. Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, kalau hadits qudsi itu yang meriwayatkan adalah kemudian Nabi langsung, artinya Allah menyampaikan langsung pada Nabi. Kalau Al-Quran melalui malaikat Jibril baru kepada Nabi SAW. Al-Quran dibaca 1 hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan teman-teman, Masya Allah, kira-kira selama Ramadan ini berapa ribu huruf yang kita baca, ya kan? Kalikan dengan kemudian 10 kebaikan. Saya yakin kalkulator kita nggak cukup tuh. Kalau kita kalikan 10 kebaikan dengan 1 huruf dalam Al-Quran sudah kita baca. Mungkin teman-teman sudah ada yang 5 juz, ada yang bahkan mungkin 30 juz. Ada yang bisa menghitung berapa huruf dalam Al-Quran? Nah, alif itu, lam itu, mim itu, kha itu, sin itu, ya itu, waw itu, banyak. Insyaallah kira-kira masuk surganya gampang gak kira-kira? Kalau dipikir pakai matematika gampang kelihatannya Ustaz. Baca Quran aja cukup mendapatkan surga gitu ya. Makanya Masya Allah, kebaikan itu sebenarnya mudah. Kalau kemudian sesuai dengan contoh, maka kebaikan itu berlipat ganda. Tapi kadang-kadang juga dosa itu ya itulah, ya, bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita. Nah, teman-teman sekalian, kemudian innahu wasamiul alim, dia adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui, yakni kata para ulama, yasma'u jami'al aswat, ya'lamu jami'al umur.
Zat yang kemudian maha mendengar semua suara. Ya, bayangkan semua suara. Orang bisik-bisik Allah tahu. Ya. Dan Allah juga mengetahui semua perkara, zahir wal batin. Mau yang nampak, mau yang sembunyi Allah tahu. Masya Allah, ini kalau kita dalami ini, kayaknya pergerakan kita itu nggak pernah lepas dari CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. CCTV Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Kalau CCTV manusia selama di kantor saja, ya kan? CCTV manusia selama kemudian ada. CCTV manusia selama dia hidup. Tetapi CCTV Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam non-stop, tidak pandang ini yang dihisab atau ini adalah yang tidak dihisab. Semua Allah beri CCTV-nya masing-masing. Bahkan Allah tahu kapan daun itu jatuh ke tanah, hadap kemana, jam berapa, posisinya seperti apa, Allah tahu. Yang daun itu kan gak dihisab, Allah maha tahu. Ya, makanya kata para ulama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya'lam jami'a umuri dhahir wal batin. Ya, Allah tahu semua yang pergerakan-pergerakan kita. Ini menjadikan kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-7, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala zat yang memelihara, ya. Rabb itu artinya menjaga, memelihara, yang menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Kata para ulama, di antara keduanya adalah khaliqu dzalik al-mudabbir, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di antara langit, bumi dan di antara keduanya. Artinya apa? Semua adalah tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah pelihara, semua Allah jaga. Sehingga apa yang terjadi di muka bumi ini semua adalah kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Mau ada tsunami, Allah yang menentukan. Mau ada gempa, Allah yang mentakdirkan. Ya. Walaupun sekarang sudah mulai banyak juga ya teknologi alat yang mendeteksi, misalnya gerhana gitu ya. Ya, karena sudah canggih sehingga bisa dibaca dengan hisab, ya, dan hisab itu sesuatu yang tidak asing loh teman-teman. Jadi hisab itu sebenarnya sudah ada di zaman Nabi. Apa Nabi katakan? Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Fa in ghamma, ya, silakan kalian berpuasa dan berbuka dengan ru'yah hilal. Kalau mendung, nah ini mulai ilmu hisab itu muncul. Fa in ghamma, apabila mendung, maka silakan fa'akmil iddata salasina yauman. Silakan kalian sempurnakan, hitung harinya 30 hari. Itu hisab. Tapi ilmu hisab itu terjadi dan dipakai dan berlaku ketika ada masalah dalam masalah ru'yah. Kalau masalah ru'yah nggak ada masalah, hukum asalnya pakai ru'yah. Ya, bukan masalah ini kita mau kubu A atau kubu B, enggak. Ini kubunya Nabi gitu loh. Sehingga kalau bicara masalah hisab ada. Nabi katakan fa'in goma itu hisab. Cuma solusi hisab kalau ru'yah itu tidak nampak. Ya. Masalahnya sekarang Masya Allah, alat kita itu makin kesini makin canggihnya luar biasa. Ya, nggak tahu lagi besok ini apakah akan ada sepeda motor terbang gitu ya. Ya, kalau ada sepeda motor terbang, Masya Allah mahasiswa enak tuh. Ya, nggak akan terlambat macet, apalagi di Jogja kan. Sepeda motor terbang gitu tiba-tiba langsung darat di depan dosen. Ya. Wih, Masya Allah, kok cepat Mas? Iya ini Pak, saya beli motor ya, yang bisa terbang. Ya. Cuma Allah alam tahun berapa ya, mungkin tahun 2070 lah mungkin ya, setelah anu sudah gak ada semua gitu. Mungkin bisa jadi semakin ke belakang teknologi itu makin canggih. HP saja ya, kalau zaman antum kayaknya menangis semua ya, Android sudah ada ya. Dulu saya masih ingat sekali ya, zaman saya waktu di Ma'had untuk mutola'ah kajian kumpulan Ma'anil Quran dan Ma'anil Hadis, itu harus buka kitab yang gede, yang kemudian itu berjilid-jilid, yang kita Masya Allah kadang-kadang untuk mencari 1-2 hadis perawinya di mana, kitab mana, aduh sampai berjam-jam. Sekarang kita tanya Pak di Google, muncul semua tuh hadis ini di mana, muncul semua. Mbak Google itu ya kadang-kadang ya pintar juga dia. Ya, nggak tahu dari mana itu ilmunya. Itu ngaji di mana, modok di mana ya, sampai kok sepintar itu Mbak Google itu ya. Dan tidak diingkari ijma mahasiswa, Mbak Google adalah guru terbaik. Masya Allah. Bahkan mau bikin apa aja Mbak Google ya, Mbak Google. Ada yang tahu nggak belajarnya Google di mana? Google itu ya dari akal manusia teman-teman. Dari penelitian temuan manusia yang melahirkan
Mbak Google yang kita tanya apapun nggak pernah jawabannya wallahu a'lam. Masya Allah. Teman-teman pernah tanya Google tiba-tiba keluar jawaban wallahu a'lam bishawab? Nggak pernah. Canggih dia, ngalahkan Imam Syafi'i ya kan? Ngalahkan Imam Ahmad, ngalahkan Imam Malik. Imam Malik aja ditanya pertanyaan 63 jawabannya hampir separuh lebih wallahu a'lam. Google ya, tanya aja 100 pertanyaan jawabannya ya, ada aja dia jawab ya. Bahkan nggak tahu jawaban dari mana dia keluarkan semua. Insyaallah semakin canggih hari ini semakin fitnahnya besar ya. Baik. Jadi yang mengatur semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala ya, yakni semua yang terjadi, mau gempa, mau tsunami, ya, mau apapun yang terjadi, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. In kuntum, nah ini penting, ini ayat yang terakhir ya. In kuntum muqinin. Catatannya nih, ketika terjadi sesuatu di muka bumi ini, mau gempa, tsunami dan lain sebagainya, itu bagi kita yang yakin itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah. Itu adalah campur tangannya Allah. Bagi orang yang yakin kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang yang enggak yakin, maka mulailah muncul anggapan, itu karena lempengan bumi melengseng, karena lempengan buminya enggak bagus, karena ini dataran ini macam-macam. Allah nomor sekian. Walaupun memang ada sebab musabab betul. Tetapi kalau sudah seperti itu, seakan-akan alat penemuan yang menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya gempa, terjadinya tsunami, cuma penelitian semata-mata, itu mengingkari terkait dengan ayat in kuntum muqinin. Kita nggak yakin jemaah. Kalau sebab musabab oke, nggak ada masalah, karena tidak kita pungkiri bahwa adanya kejadian ini pasti ada sebabnya ini. Tetapi Allah Taala yang menentukan itu, dan juga banyak kok fakta-fakta yang kita temukan. Kalau Allah belum takdirkan terjadi atau musibah itu menimpa, hatta penelitian itu sudah secanggih apapun, gak akan terjadi. Ya, bukankah Nabi kita pernah bersabda, ya, lau istama'a, seandainya orang itu berkumpul, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalihi wa akhirihi fi makanin wahid, dari orang pertama sampai hari kiamat kumpul jadi satu, kemudian diskusi, bikin makar untuk memandaratkan kita. Walam yadurruhu syai'. Maka tidak akan terjadi madarat sedikit pun kalau Allah belum tentukan kita dapat madarat. Bayangkan, orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kumpul di majelis yang sama, bikin makar yang sama untuk memandaratkan kita. Kalau Allah belum takdirkan, gak akan terjadi. Itu harus kita yakin jemaah. Sebaliknya, kalau ada orang kumpul untuk memberikan manfaat, ya, kalau Allah belum takdirkan manfaat itu, tidak akan memberikan atau mendapatkan manfaat sedikit pun. Ini kalau kita pegang kaidah ini, maka insya Allah Taala hidup kita itu adem, tenang dan enak, tidak gelisah, tidak takut dan lain sebagainya. Nah, tapi jemaah sekalian kaum muslimin rahimahullah, yang terakhir ayat ke-8, ya, la ilaha illallah wa yuhyi wa yumit, ya, dan dialah Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, ini juga termasuk di antara faedahnya adalah tauhid rububiyah. Tauhid di mana kita mengakui Allah al-mudabbir. Allah adalah zat yang kemudian menguasai, menghidupkan, mematikan, ya. Rabbukum wa rabbu abaikum. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kita pertama kali. Ya, jadi ini juga salah satu di antara bantahan bagi orang-orang yang mengaku bahwa tidak menemukan Tuhan dulu kemudian baru ketemu. Enggak. Allah katakan dengan tegas, Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Kalau orang mengatakan bahwa mungkin Tuhan nenek moyang kita masih bisa didebat. Tapi kalau sudah kalimat al-awwalin, pertama kali, no debat. Ya. Kenapa? Karena nenek moyang kita dari zaman Nabi Adam itu awal, generasi manusia pertama kali. Itu sudah ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga orang beranggapan Allah itu ditemukan kemudian baru abad-abad yang kemarin. Lucu, ya. Kalau ada orang mengatakan bagaimana orang-orang yang mencari identitas keberadaan Allah, naudzubillah, yang ujung-ujungnya adalah kemudian menjadi gila dan sesat, yang kemudian mengotak-atik dengan akal logika mereka, yang sebenarnya hukum akal kita itu tidak sampai untuk menembus kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Nggak usah jauh-jauh lah, sampai memikirkan bagaimana Allah ada atau tidak. Kita pikirkan panu itu ya, panu kita itu kenapa kok bisa loncatnya dari tangan ke belakang? Ada nggak yang punya panu sampai belakang? Gitu. Kenapa panu itu kok bentuknya beda-beda? Ada nggak panu itu dalam tubuh kita sama, kompak, warnanya sama, bentuknya sama? Ya, baru panu aja kita ribetnya mikirkan, kok iya ya, Masya Allah. Ini siapa kira-kira yang bikin panu? Kenapa ukurannya kok berbeda? Kenapa desain bentuknya berbeda? Sebabnya apa? Kok bisa ada panu? Panu aja kalau kita pikir 50 tahun nggak tuntas. Ya. Itu semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lagi makhluk-makhluk yang ada dalam diri kita ini. Masya Allah, ini bakteri diri kita ini, tumpuk bakteri tambah bakteri gitu. Itu luar biasa, ya. Nah, tapi sekalian kaum muslimin wal muslimat fillah wa khafidin rahimakumullah, demikian barangkali ya apa yang kita sampaikan. Cukup sampai 21 saja, semoga ada manfaatnya. Ini sudah jam 10 ternyata, insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada sisa jawab ya, semoga nanti bisa dimanfaatkan untuk istirahat kemudian salat lain, dan kita semoga mendapatkan kebaikan di malam Qadar, dan semoga Allah terima amal kita di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.